warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman hari ini? Baik. Oke, jadi mungkin ini adalah pertama kali saya masuk di kelas ini ya. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama kakak Kak Sani. Dan hari ini kita akan mempelajari biologi. Lebih tepatnya untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum masuk memulai kelas, Kak Sani harap dalam kelas ini bisa lebih kondusif ya, untuk kayak sosmed dan hal-hal yang lain yang bisa bikin ke distract, dihentikan dulu. Terus kalau misal ada yang mau ke toilet silahkan langsung keluar, atau kalau misal ada yang mau angkat telepon juga boleh langsung keluar. Oke, nah sebelum masuk ke materi hari ini, nah kalau kalian lihat gambar di atas ada apa? Apa ini yang gambar di atas? Apa sama apa? Biji sama kecambah. Biji sama kecambah, kacang hijau sama toge. Nah, toge ini asalnya dari mana? Biji. Nah, jadi dari biji ke dalam bentuk toge itu apa yang terjadi kira-kira? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Apalagi? Perkembangan. Oke. Nah, sebelum kita jawab, jadi kalian bisa nonton video dulu ya. Kalian bisa nonton video. Maka tonton videonya terlebih dahulu. Ini bisa dilihat ya, pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau yang dari awalnya biji menjadi sebuah tanaman seperti video di depan. Indonesia.
dari kacang hijau menjadi sebuah tanaman. Atau biasanya ini kita makannya toge. Oke, selanjutnya, nah ini dia tahap perkecambahan. Dimulai dari biji, kemudian dia tumbuh, kotiledonnya naik ke atas, kemudian terbentuk daun. Ini yang kecil ini pucuk daun, kemudian menjadi tanaman sejati. Oke, selanjutnya, apakah kalian tahu sebelum kita masuk ke struktur biji, apakah kalian tahu bagian-bagian biji? Biji itu terdiri dari biji apa saja? Biji apa? Boleh. Biji itu ada dua pembagian biji. Ada yang namanya monokotil. Ada yang namanya dikotil. Satu. Nah, monokotil ini adalah tumbuhan Dua. berbiji Dua. atau satu. Satu. Dari kata mono ya, mono artinya satu. Jadi dia itu keping bijinya hanya satu, keping biji atau kotiledon ya namanya biasa juga. Kotiledonnya cuma satu. Nah, dikotil dari kata di itu artinya dua. Berarti dia keping bijinya ada berapa? Dua. Ada dua. Kalau dikotil dia keping bijinya ada dua. Nah, untuk strukturnya mungkin bisa dilihat ya pada slide di depan. Nah, ini kalau kalian lihat untuk struktur biji monokotil dan dikotil itu sebenarnya hampir sama, cuma bedanya ya kalau dikotil dia ada dua kotiledon. Ini yang kotiledon yang ungu ini, yang ungu dan kotiledon dua. Sedangkan kalau monokotil dia kotiledonnya cuma satu ini. Ini gambarnya. Nah, terus bedanya apa lagi? Biasanya di monokotil itu dia endospermanya masih ada. Endosperma ini ya struktur penutrisi yang biasanya terdapat pada biji monokotil. Nah, sedangkan di dikotil dia itu endospermanya itu umumnya tidak ada karena biasanya dia sudah diserap sama kotiledon. Makanya kenapa pada tumbuhan dikotil dia tuh endospermanya sudah tidak ada. Oke? Nah, ini juga bisa dilihat kulit biji fungsinya untuk melindungi biji, kemudian endosperma sebagai struktur penutrisi untuk biji monokotil. Selanjutnya ada kotiledon. Ini tadi yang bagian penting perbedaan antara monokotil dan dikotil. Satu kotiledonnya satu, yang satunya lagi itu ada dua kotiledonnya. Kotiledon ini adalah struktur penutrisi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan selama masih dalam bentuk biji ya. Kemudian ini ada radikula namanya. Radikula ini adalah bagian dari embrio yang akan menjadi calon akar. Jadi radikula itu yang ini, yang kuning ini yang bagian bawahnya paling ujung itu radikula. Begitupun pada tanaman monokotil yang kuning ini bagian bawah itu radikula namanya. Dia akan menjadi bakal calon akar. Kemudian setelah radikula ada apa? Ada hipokotil. Hipokotil itu yang tetap di embrio. Ini yang kuning ini embrionya ya. Nah, tapi kalau hipokotil dia letaknya itu di bagian tengah. Bisa dilihat di bagian sini di tengah atau di sini. Kalau tanaman monokotil dia juga di tengah hipokotilnya. Hipokotil ini nantinya akan menjadi batang bawah dari si kotiledon. Yang ini kotiledon. Oke? Selanjutnya ada epikotil. Epikotil ini adalah bagian embrio yang akan menjadi batang atas kotiledon. Dia ini yang kuning tapi yang bagian atas. Ini namanya epikotil. Bukan epi, berarti yang di atas, hipo yang bawah. Jadi kalau epikotil dia akan menjadi batang atas kotiledon dan hipokotil dia akan menjadi batang bawah kotiledon. Sedangkan yang paling bawah itu adalah lumula ya. Jadi di tengah hipokotil, yang di atas ini namanya epikotil. Kemudian kalau kalian lihat ini juga ada nih yang kayak daun kecil. Nah, itu namanya plumula. Jadinya nanti plumula ini yang akan menjadi calon pucuk dari
tanaman. Oke? Nah, selanjutnya ada yang dimiliki oleh biji monokotil yang tidak dimiliki oleh biji kotil. Yang pertama itu ada Coleorrhiza. Dia ini adalah pelindung radikula pada monokotil. Ini mungkin kalau kalian mungkin di situ dari teman-teman nggak terlalu jelas, tapi ini kayak ada struktur pelindung di sini yang di dekatnya radikula yang warna coklat itu adalah Coleorrhiza yang menjadi pelindung untuk radikula. Kemudian ada coleoptil. Nah, coleoptil ini dia sebagai pelindung untuk plumula pada tanaman monokotil. Jadi di sekitaran plumula itu ada selubung yang melindungi si plumula ini. Nah, untuk Coleorrhiza dan coleoptil ini tidak terdapat sama sekali di tanaman dikotil ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk perbedaan antara struktur biji monokotil dan juga dikotil. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi tipe perkecambahan. Kalau kotiledonnya di atas itu namanya epigeal. Sedangkan kalau kotiledonnya ada di bawah itu hipogeal. Jadi tipe perkecambahan ada dua. Ada epigeal, ada juga hipogeal. Nah, kalau dilihat epigeal itu hanya bisa tipe perkecambahan epigeal itu hanya terjadi pada tanaman dikotil. Monokotil tidak terjadi epigeal ya, dikotil. Nah, sedangkan hipogeal itu bisa terjadi pada tanaman dikotil maupun monokotil. Dikotil dan monokotil. Oke. Jadi ingat epigeal itu dia kotiledonnya berada di atas tanah ketika tumbuh, sedangkan kalau hipogeal dia kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Dan untuk epigeal itu cuma bisa terjadi pada tanaman dikotil. Sedangkan hipogeal itu baik dikotil maupun monokotil bisa terjadi perkecambahan tipe seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, coba teman-teman bisa kerjakan cek konsep 1 dulu. Itu ada kurang lebih kayaknya 2 nomor atau 3 nomor. Kerjakan cek konsep 1 sebelum kita beralih ke bagi kedua. Konsep 1. Nah, tahapan perkecambahan itu dimulai dari biji, kemudian mengalami imbibisi. Ada yang tahu apa itu imbibisi? Tahu nggak? Imbibisi. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Ya. Nah, karena air masuk ke dalam biji ini, nanti di dalam biji itu akan aktif di semua hormon sama enzim, sehingga akan menghasilkan energi yang kemudian makanya biji yang dorman itu akan menjadi aktif. Biji dorman
menjadi aktif. Menjadi aktif. Nah, setelah biji dorman, di sini ada yang tahu apa itu dibilang biji dorman? Nah, biji dorman itu biji yang tidak aktif, bukan mati ya. Dia tidak mati tapi belum aktif. Jadi kalau nanti ada air masuk di biji, dia itu akan membentuk sebuah hormon, mengaktifkan hormon yang namanya hormon giberelin, yang kemudian juga disertai dengan pengaktifan enzim-enzim yang menyebabkan biji yang tadinya tidak aktif ini menjadi aktif. Jadi biji dorman itu adalah biji yang tidak aktif. Ingat ya, tidak aktif itu bukan berarti dia mati. Dia masih hidup, cuman memang ini dia belum aktif. Oke, selanjutnya setelah biji dorman menjadi aktif, dia mana tumbuh radikula. Tumbuh radikula. 4. Tumbuh radikula. Nah, ada yang masih ingat tadi radikula ini apa? Bagian apa? Yang akan menjadi apa? Jadi akar. Nah, betul. Jadi radikula ini yang akan menjadi akar. Nah, setelah tumbuh radikula, maka ada tumbuh juga plumula. Plumula ini akan menjadi batang dan daun. Batang dan daun. Hanya kurang lebih tahapan perkecambahan kurang lebih segini untuk secara umumnya. Boleh dibentar dengan dikerjakan cek konsep satunya. Sudah. Masih ada yang belum cek konsep satunya? Aku udah. Sudah. Sudah. Tapi lebih mau hibrid sih. Tadi kan sampai itu makan sistem Ayo, kira-kira yang nomor 1 apa jawabannya? kan aku Benar semua, ada yang salah? benar. Ya, jadi jawaban nomor 1 adalah A. Jadi yang A ini adalah plumula, ini yang kayak daun. Kotiledon. Kemudian yang B ini kotiledon. Kemudian Radicula. Ini radicula karena yang bagian bawah dari yang kecil. Oke. Selanjutnya nomor 2. Yang kayak daun kecil. Oke, bagian dari embryo yang akan menjadi calon pucuk ditunjukkan oleh nomor 4. 4. Apa namanya itu? Yang nomor 4? Daun kecil. Bukan plumula. Ya, betul. Jadi yang nomor 4 ini adalah plumula ya. Dia akan menjadi calon pucuk. Oke. Daun disgusting. Jadi untuk bahi pertama kita sudah selesai ya. Mana sih? Iki plankton di akarnya semua. Aku baca dan biji dorman. Biji dorman menjadi aktif, kemudian selanjutnya akan tumbuh radikula atau apa? Ini. Kemudian tumbuh plumula, batang dan daun. Imbibisis itu proses masuknya air ke dalam biji. Masuknya air. Tak terasa sudah 30 menit kita di Dalam enggak aku saya keluar malam. Kamu itu Oke, silakan dulu kalau saya keluar malam. catatannya. Kemarin saja event sampai jam 9 malam telepon jam pulang. Baru dia buka di kan ke Panlos hotel. Ya udah, itu yang kan. Iya. Tapi enak karena tuh dapat karena disponsor Kak Debra dapat uang sama dapat sampel satu ranking pulang. How many weeks? Hampir 5. Makasih. 5 juta. Masa? Ada kak? Bisnet bar sosial bar.
gue kemarin lagi kesehatan Iya, juga. dan jadi pulang. Tadi pulang. Radikula apa? Bawaan primula. Lumula. Nah, jadi tadi itu perkecambahan itu akan mengalami mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Terus perkembangan. Kakak ada kentara di tinta tak? Bentar nih, Mas. Ya, perkembangan. Nah, mari kita review kembali. Apa kira-kira perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang masih ingat? Tumbuh. Sorry. Pertumbuhan bagaimana? Perkembangan bagaimana? Kalau pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur, hanya bisa. Oh ini. Pertumbuhan itu bertambahnya tinggi atau volume. Ya. Perkembangan. Ini. Cara kerja. Kita Yes. Matang. Tambahnya saya. Bertambahnya tinggi dan volume. Nah, tadi ada yang ini bertambahnya tinggi, tuh ini dari segi karakteristik ya, karakteristik. Nah, kalau pertumbuhan dia itu terjadi pertambahan ukuran. Sedangkan kalau perkembangan dia itu proses menuju dewasa biasanya. Proses menuju dewasa. Oke. Kemudian apa lagi pembeda yang kedua? Yang kedua itu dia dari segi sifat. Nah, kalau pertumbuhan dia itu irreversible. Nggak bisa kembali. Sedangkan kalau perkembangan reversible. Nah, contohnya apa? Misal ini pertumbuhan misal batangnya yang tambah tinggi, daunnya itu akan kembali turun. Kecuali kalau dipotong, dipangkas, itu lain cerita itu. Maksudnya ini kembali secara alami ya. Dia itu jadi sifatnya tidak dapat kembali atau irreversible. Sedangkan kalau perkembangan dia dapat kembali. Misal kalau suatu pohon berbunga, nah tidak itu bunganya tidak semata-mata bilang kayak bakalan bertahan lama, itu pasti akan tumbuh juga. Gugur dan nanti itu kalau pada musimnya akan tumbuh lagi seperti itu. Makanya kenapa dikatakan dia reversible. Oh kayak daun mangga. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga dari segi ukuran perubahan. Ingat ya, kalau dari segi ukuran perubahan ini tadi yang dimention sama kalian ada ini, kalau pertumbuhan dia kuantitatif, artinya bisa dihitung kuantitatif. Nah, sedangkan kalau perkembangan dia kualitatif. Jadi kayak dia cuma bisa dideskripsikan, misal kayak tumbuhan itu berbunga atau kayak misal buah itu sudah matang begitu. Itu sifatnya kualitatif. Jadi dia tidak bisa dihitung ya. Sedangkan kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, kayak itu tadi bisa dihitung tinggi tanaman atau berat tanaman, itu semua pertumbuhan. Oke, selanjutnya pembeda yang keempat itu ada penyebab.
juga ukurannya bertambah tinggi, bisa dihitung. Itu karena ada terjadinya sel ini akan membelah dan akan memanjang. Makanya kenapa bisa bertambah ukurannya. Sedangkan kalau diferensiasi sel itu dia kayak suatu sel yang sudah mengalami pembelahan dan pemanjangan, dia akan lebih terkhusus nanti fungsinya. Jadi misal ada satu sel yang umum, misalnya ada satu sel yang umum, misal meristem, Nah, nanti dia akan mengalami diferensiasi sel. Nah, jadi meristem ini bisa terbagi-bagi lagi struktur dan fungsinya. Jadi dari jaringan meristem ini bisa akan menjadi namanya xilem dan phloem. Ini jaringan pengangkut di tumbuhannya. Nanti juga akan dibahas di poin kedua untuk lebih jelas. Jadi diferensiasi sel itu dia dari sel khusus, sel umum jadi sel khusus, sel umum menjadi sel khusus yang berbeda-beda fungsinya. Jadi kayak terjadi pembelahan begitu Pak? Iya kan, jadi diferensiasi sel ini akan terjadi kalau setelah terjadi. Jadi akan membelah dulu itu sel, terus memanjang. Nanti setelah memanjang akan terjadi diferensiasi sel, diferen, artinya berbeda. Jadi dari yang awalnya cuma suatu sel umum menjadi sel khusus yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sel khusus dengan fungsi berbeda. Nah, ini nih yang akan kita bahas di pertumbuhan primer dan sekunder. Ini pertumbuhan primer. Jadi silakan catat dulu sebelum kita ini. Jadi pertumbuhan berdasarkan aktivitas meristem itu dibagi menjadi dua. Jadi berdasarkan aktivitas meristem. Aktivitas meristem. Ini sudah dicatat? Oh. Iya udah. Belajar dulu ya. Kalau di rumah tidak bisa. Belum Kayak energi kok ada kok malam. enggak. Kadang-kadang kita akhirnya catatan Harus begini. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan primer. Kayak harus warna-warni. Jadi maksudnya tak kalau Pertumbuhan primer. Ih serius sama bisa jadi gitu. tugas-tugas Ini yang akan dibahas. Pertumbuhan primer Tidak apa adalah berat karena brush pen. Itu bagus. bisa didefinisikan sebagai Kasih kolek-kolek. pertumbuhan yang bertambah yang memanjang Habis kapan?
aktivitas meristem apikal. Nah, selanjutnya aktivitas ini terjadi pada bagian ujung batang dan ujung akar. Ini pada ujung batang dan akar. Jadi ya kalau pertumbuhan primer, dia pertumbuhannya memanjang atau tambah tinggi. Nah, kemudian aktivitas meristemnya itu namanya meristem apikal. Adanya terjadi aktivitas meristem apikal. Kemudian ini terjadi pada ujung batang dan akar. Nah, ini kalau dilihat, ini ada ujung batang dan ini ada ujung akar. Jadi yang seperti tadi kita bahas, ada pembelahan sel, ada pemanjangan sel, dan ada diferensiasi sel. Nah, kalau ujung batang dia itu pembelahan selnya yang di atas di pucuknya. Nah, di sini terjadi pembelahan sel. Nah, nanti kalau setelah terjadi pembelahan sel ini membelah, kemudian sel-sel yang terbelah tadi itu mengalami pemanjangan. Dia pemanjangannya ke atas, makanya yang batang itu tumbuhnya ke atas. Nah, kalau di zona diferensiasi sel, nah sel-sel yang sudah dibelah mengalami pembelahan dan pemanjangan ini mengalami diferensiasi sel. Karena tadi sel-sel umum itu akan berubah ke struktur dan menjadi fungsi yang berbeda-beda antara sel-sel yang sudah terbelah tadi hasil pembelahan sel. Nah, sebaliknya kalau ujung akar, nah ujung akar itu dia zona pembelahan selnya yang ujung bawah, bukan ujung atas. Nah, di sini terjadi pembelahan sel. Jadi meristem apikal itu terdapat pada ini ya, ujung di sini kalau untuk akar, sedangkan kalau untuk batang di ujung atasnya. Oke? Nah, pada ujung akar dia terjadi pembelahan sel. Setelah membelah selnya akan terjadi pemanjangan sel. Nah, kebalikan dari batang, kalau akar dia itu pemanjangan selnya ke bawah. Makanya akar itu kalau tumbuh ya ke bawah, nggak pernah ke atas. Nah, setelah mengalami pemanjangan sel, sel-sel yang sudah mengalami pembelahan dan kemudian mengalami pemanjangan, kemudian akan terjadi diferensiasi sel, di mana sel-sel yang tadinya cuma satu kayak umum itu akan berbagi lagi menjadi sel-sel khusus, akan berubah strukturnya menjadi sel-sel khusus yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder, Tuhan tolong. Cambium verticular, vascular dan gambus. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ini, kalau tadinya yang primer itu dia memanjang, berarti kalau yang sekunder harusnya